Matematika SMP seluruh Kabupaten Lampung Barat. Susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan yang pertama. Baik, untuk tertibnya acara pada pagi hari ini kita buka dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjut dengan Mars Lampung Barat. Baik,
Bapak Ibu, selamat bergabung yang baru bergabung. Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu sambutan daripada Ketua MGMP Matematika SMP Lampung Barat kepada Bapak Iswan Bangsawan. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diberikan iman dan sehat sehingga kita semua dapat berkumpul di layar virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam tak henti-hentinya kita berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkannya syafaat di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ini adalah pertama kalinya kita layar Google Meet, ya. Nah, jadi yang harus Bapak Ibu ketahui sekarang seluruh komunitas ini, ya, seyogyanya baik itu dalam sekolah maupun luar sekolah maupun antar sekolah setidaknya satu kali menyelenggarakan virtual yang terdaftar di PMM. Ya. Di dashboard itu Bapak Ibu, yang pertama itu komunitas di Lampung Barat ini yang pertama yang terbaru, update terbaru itu adalah komunitas belajar di Lampung Barat. Nah, yang kedua ini adalah SMA. Nah, bayangkan Bapak Ibu, SMA aja mereka mengadakan webinar. Baik, saya akan tampilkan dashboardnya, ya. Kita akan lihat dashboard dari komunitas belajar, ya. Jadi di sini kita bisa lihat, ya, izin share screen Bapak Ibu, ya, bagaimana komunitas dalam sekolah dan komunitas lainnya terkait dengan belum muncul ya Bapak Ibu, ya? Udah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, ya, komunitas belajar berbagi SMA PGRI Katibung. Nah, mereka menyelenggarakan webinar. Jadi sekarang ini kemarin waktu kami pertemuan di BPMP banyak yang komplain kami MGMP di Pesisir Barat sering ada kegiatan kok nol. Bapak Ibu menyediakan webinar enggak? Nah, itu permasalahannya. Ya, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat komunitas. Nah, bayangkan komunitas belajar SD 4 mereka menyelenggarakan webinar penyebaran disiplin positif walaupun 6 pesertanya terdata. Makanya kemarin itu saya konfirmasi ke Pak Nunu, ini saya coba daftarkan ke PMM bisa nggak? Oh, nggak bisa ternyata karena dia minimal 72 jam. Ya, ini jadi, ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang yang sudah berjalan webinarnya komunitas belajar berbagi SMA PGRI Katibung. Nah, bayangkan SMA mereka webinar. Nah, ada pesertanya 36. Dan bahkan ada yang tidak ada pesertanya, mungkin dia daftar di Google Form. Nah, jadi inilah dashboard yang muncul di BPMP, di BGP dan Kemdikbud. Kita dan juga contoh PAI dari Lampung Barat, dia tidak ada di dashboard ini Bapak Ibu, karena dia belum pernah menyelenggarakan webinar yang terdaftar di PMM. Nah, sekarang ini memang kita lihatlah komunitas belajar SMA PGRI Katibung. Jadi Bapak Ibu walaupun punya kombel, ya, di SMP masing-masing, selenggarakanlah webinar yang terdaftar di PMM karena itulah yang akan masuk di database Kemdikbud. Siapa tahu nanti Bapak Ibu dapat apresiasi, kan dipanggil ke Jakarta, ya kan, di Hari Guru Nasional nanti sebagai penggerak komunitas. Nah, ini banyak sekali ini di Lampung Bapak Ibu, ya. Di Lampung Barat ini baru komunitas belajar di Lampung Barat yang menyelenggarakan webinar. Nah, jadi pertama maksud dari saya, kenapa yang pertama untuk mengakomodir tadi masukan-masukan kawan-kawan. Yang kedua biar aktivitas kita ini terrecord di PMM. Tapi untuk yang ini nggak bisa kerecord karena terlewat waktunya. Saya baru ingat hari Senin. Nah, seandainya ingat hari Minggu, itu bisa saya daftarkan. Nah, seperti ini kan, komunitas belajar SMA PGRI Katibung, ya kan, belum ada daftar, ya, karena ini kan datanya di tanggal 24, nah seperti itu, ya. Jadi data-data inilah yang akan kita proses dan analisis
sehingga nantinya bisa kita daftar. Nah, Bapak Ibu kaget kok bisa komunitas MGMP SMP Lampung Barat nih masuk di database BGP. Saya pernah membuat webinar ya, daftarkan komunitas kita, daftar webinar. Alhamdulillah terikop sekali kita melakukan webinar Bapak Ibu. Itu saya coba konsepnya ya. Pernah itu saya coba daftar itu termasuk di dashboard Kemdikbud. Dan juga saya minta bantuan Pak Sekretaris Pak Nono untuk administrasinya. Saya mau coba strategi ABC biar komunitas kita terikot di BGP. Memang kita nggak dapat finansial Bapak Ibu. Bisa saya pastikan sepeser pun kita nggak dapat finansial. Tapi minimal kita dapat pengembangan diri. Kalau ada pelatihan kita dipanggil. Kalau ada event kita dipanggil. Ilmunya itu yang kita dapatkan. Dengan berbekal ilmu itulah kita bisa berbagi rangkaian positif maupun budaya positif maupun pengetahuan baru. Memang kita nggak dapat duit, memang capek memang. Tapi setelah kita pelajari, ya kan, inilah yang akan membawa bekal kita ke depan. Jadi itu adalah alasan saya konsultasikan dengan BGP, dengan BPMP dan Dinas Pendidikan. Ketiga institusi ini semuanya merespon ya. Jangan sampai kita ngakuin webinar ini tidak terikot di PMM. Karena sekarang ini PMM ini lagi gencar-gencarnya. Ya. Langsung aja nyambung materi Pak Nunuk berarti ya. Apa mau ditutup dulu pengantarnya Pak Nunuk? Boleh Pak. Cuman di sini berarti kita ini alhamdulillah Pak ya, MGMP matematika kita ini sudah eksis lah. Maksudnya di sini kan memang MGMP matematika suatu wadah untuk bersilaturahmi, berbagi, kemudian menginspirasi serta pengembangan diri berarti Pak ya di situ, sesuai dengan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Bahkan dari BGP saja sudah mengapresiasi lah gitu. Berarti ya kita Bapak Ibu semuanya alhamdulillah bahwasanya MGMP kita ini sudah selalu mengaksi nyata gitu dalam kegiatan kita dalam profesi guru matematika. Baik Pak, untuk selanjutnya silahkan dilanjut aja Pak. Oh ya. Untuk materi yang pertama yaitu implementasi kurikulum Merdeka, kemudian dilanjut dengan optimalisasi platform Merdeka Mengajar. Baik, terima kasih Pak Nunuk ya. Alhamdulillah Bapak Ibu saya dapatkan sumber yang valid ya mengenai pembelajaran IKM ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, ini saya tanpa edit ya Bapak Ibu ya. Saya dapatkan langsung materi dari Pak Dani Maulana. Beliau adalah Widyaiswara BPMP Provinsi Lampung khusus Pokja IKM. Nah, jadi di sini ternyata memang banyak sekali miskonsepsi IKM. Ya, bahkan ada diskusi kami itu bahkan sekolah penggerak pun ada. Ternyata bukan seperti itu IKM itu. Apalagi sekolah-sekolah yang seperti kita kan seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan coba berbagi ya Bapak Ibu mengenai IKM ini yang mana paparannya telah disampaikan Pak Dani Maulana kepada kami sebagai peserta pada waktu itu lewat jalur komunitas juga ini Pak Nunuk ya. Jadi memang kita nggak dapat duit apa-apa tapi kita dapat ilmu. Inilah yang kita tularkan kepada kawan-kawan seperti itu. Nah, ini miskonsepsi ini sering terjadi baik itu dari setiap jenjang. Apa itu? Nah, yang pertama, ATP merupakan indikator dari TP. Ini miskonsepsi. Siapa yang menyusun ATP yang merupakan indikator dari TP? Nah, ini salah ya. Jadi ATP itu adalah urutan atau alur dari TP dan TP. TP diturunkan dari CP. Nah, ya, guru perlu menurunkan CP ya menjadi tujuan pembelajaran dan menyusunnya dalam sebuah alur ATP. Atau dapat menggunakan ATP yang sudah dibuat oleh Kemdikbud dalam PMM. Nah, baik Bapak Ibu, ternyata ATP itu boleh. Apa itu ATP? Amati, tiru, plek. Nah, boleh itu ternyata. Tapi itu adalah versi awal atau poin 1. ATM itu 2 nilainya. Amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi tidak salah kalau kita benar-benar murni meniru apa yang ada di PMM. Karena modul tersebut sudah dikurasi oleh tim Kemdikbud. Ya, jadi kita boleh benar-benar murni menerapkan apa yang ada di modul PMM. Jadi bagi Bapak Ibu yang insya Allah tahun depan untuk persiapan mandiri berubah ya, karena saya lihat ada sekolah yang masih mandiri belajar, artinya memang masih belajar ini.
Yang kedua, ATP dibagi masing-masing kelas tanpa mempertimbangkan kesiapan. Nah, bagaimana seharusnya? Di awal tahun, guru dalam satu fase perlu berdiskusi. Satu fase artinya kelas 7, 8, 9. Ya, kita fase D, artinya tidak hanya guru kelas 7. Jadi semua fase perlu berdiskusi mengenai TP yang akan diajarkan di kelasnya. Nah, contoh kita matematika nih, berarti matematika kelas 7, 8, 9 perlu berdiskusi. Makanya ada namanya MGMP sekolah, MGMP antar mapel di sekolah, misalnya MGMP Matematika SMP 1 Kebon Tebu, MGMP Matematika SMP 1 Waitenong. Nah, ini perlu dihidupkan lagi. Makanya ngelinknya ke arah komunitas belajar tadi. Guru wajib menggunakan buku dan mengajar sesuai dengan urutan dalam buku. Nah, ini miskonsepsi. Masih banyak sekali guru walaupun sudah IKM masih mengajar sesuai buku. Apakah ini salah? Tidak sebenarnya salah. Tapi menjadikan acuan ini jadi salah. Karena buku merupakan alat bantu. Ingat, alat bantu. Artinya masih banyak sumber-sumber yang lain yang dapat kita optimalisasi. Ya kan? Buku merupakan alat bantu guru dalam mengajar dan urutan kontennya tidak mewajibkan guru untuk mengajar sesuai urutan dalam buku. Nah, ya, tidak mewajibkan. Jadi paradigma K13 yang ngajar sesuai buku bab 1, bab 2, yang ini, nah itu dihilangkan Bapak Ibu. Inilah namanya alur merdeka. Guru dapat mengajar sesuai dengan ATP yang sudah dibuat atau yang digunakan, serta sesuai capaian belajar anak. Atau guru dapat mencetak sendiri buku elektronik yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek. Ya, sekarang ini banyak ya platform-platform maupun website yang kita gunakan untuk mendownload ya, materi-materi maupun bahan ajar yang akan kita gunakan di kelas. Lanjut. Nah, ini miskonsepsi selanjutnya ya. RPP dan modul ajar adalah dua hal yang berbeda dan yang wajib dibuat adalah modul ajar. Padahal seharusnya ya, ini RPP dan modul ajar adalah dokumen perencanaan pembelajaran. Guru boleh menggunakan salah satunya, boleh pakai RPP atau boleh pakai modul ajar. Sama saja, tapi yang terjadi di lapangan RPP dan modul ajar ini beda. Ini yang miskonsepsi, yang ditangkap oleh BPMP, yang ditangkap oleh BGP. Sehingga kami dipanggillah untuk menjelaskan ke satuan pendidikan bahwa ini adalah hal yang sama, tidak berbeda. Untuk lebih jelasnya, pelajari di halaman 23 pada panduan pembelajaran dan asesmen. Ini bisa Bapak Ibu download di PMM ya, panduan pembelajaran dan asesmen. Regulasi rujukan kurikulum merdeka menggunakan regulasi lama. Bagaimana seharusnya? Nah, ini Bapak Ibu, silakan buka linknya ini rujukannya ada. Ya, regulasi rujukan kurikulum merdeka mengacu pada regulasi terbaru. Update regulasi ada di ini ya. Nah, ini yang banyak sekali miskonsepsi. P5 yang penting ada pertunjukan, membutuhkan dana, tidak gotong royong. Ini salah besar Bapak Ibu. P5 bertujuan untuk penguatan karakter dalam dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang fokus pada prosesnya, bukan produknya. Jadi yang kita angkat itu prosesnya. Bagaimana misalnya nih, kita mengangkat suara demokrasi, bagaimana proses anak itu bermusyawarah dalam menentukan visi misi calon, bagaimana anak-anak itu gotong royong dalam membuat surat suara, bagaimana anak-anak itu misalnya membedah masing-masing visi misi paslon. Nah itu, jadi bukan pestanya yang di blow up. Nah, jadi ini adalah prosesnya, karakternya, karakter gotong royong, bernalar kritis, itu yang di up. Ya, karena yang namanya ya proyek penguatan artinya penguatan profil. Dan serta tidak perlu membutuhkan dana yang besar. Kalau mau boleh tidak pakai perayaan boleh, tapi tidak wajib. Nah, itu kalau kata Pak Dani sebagai Widai Suara BPMP. Boleh, misalnya ada event tertentu, misalnya mau launching program apa, sekalian P5 boleh, tapi ini tidak wajib Bapak Ibu. Yang wajib adalah penguatan karakternya yang di show up, bukan pestanya, bukan pertunjukannya itu. Oke, miskonsepsi selanjutnya harus ada prota dan prosem. Nah, ini miskonsepsi juga banyak sekali terjadi ya Bapak Ibu ya.
Bagaimana seharusnya? Keputusan Menteri halaman 78 ya. Komponen kurikulum operasional yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan minimal terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran sama fungsinya dengan prota dan pose. Ingat, ATP itu sama fungsinya dengan prota dan prosem. Contoh, ATP yang telah dibagi alokasi waktunya masuk dalam KOSP. Ya. Jika ATP sudah dibuat, prota dan prosem tidak lagi diperlukan. Siapa yang di sini masih ada prota dan prosem? Yuk. Nah, ini adalah miskonsepsi yang masih terjadi. Bahkan di sekolah penggerak sekalipun ya Bapak Ibu ya. Makanya BPMP dan BGP sering ini monitoring mau lihat bagaimana penerapan IKM, benar tidak ya kan. Nah, setelah banyak dapat aduan ini, banyak dapat validasi yang salah, mereka mengumpulkan kami ya para duta rumah belajar, duta teknologi dan kokapten untuk meluruskan miskonsepsi yang banyak beredar. Kita paham mengapa miskonsepsi banyak terjadi. Pertama kan tidak ada lagi nih pelatihan-pelatihan luring. Ya kan semuanya ada di PMM. Padahal tidak semua guru nih gaya belajarnya auditori. Ada yang kinestetik. Nah, kinestetik kan baru baca 10 menit udah kabur gurunya. Ya, jadi bisa dibayangkan miskonsepsi ini pasti banyak terjadi di mana-mana. Karena tidak semua guru memiliki gaya belajar auditori dan visual. Oke, pemahaman KKM, KKTP, dan indikator. Dalam kurikulum Merdeka tidak ada lagi KKM. Untuk mengetahui apakah murid telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, guru perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau namanya KKTP. Ya. KKTP ya dilakukan saat guru mengembangkan perencanaan pembelajaran. Next. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu ya. Sebanyak 8 ini nanti kita akan teruskan. Ya, ya saya ini karena kebetulan saya juga miskonsepsi nih Pak. Sambil nyimak ini tadi ini jadi sambil nyimak aja ini saya juga Pak. Jadi memang benar banyaknya ya miskonsepsi lah itu. Seperti kayak PP dengan modul belajar itu ternyata ya sama aja gitu kan. Hanya mungkin ada sedikit susunan yang ataupun uraian deskripsinya ya Pak ya yang lebih terperinci di situ. Ya, kalau ada Bapak Ibu ada pertanyaan silakan diajukan pertanyaannya. Baik ya Bapak Ibu. Suruh terlanjut ya. Terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka jadi ada miskonsepsi tadi yang sudah dijabarkan oleh Pak Iswan. Mungkin ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu yang hadir. Silakan Bapak Ibu. Karena ini masih banyak ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan kita masih Ya. banyak sekali. Ya memang kalau seperti saya, jadi di PMM ini aja dari 40 topik ya, paling baru berapa ini Pak yang saya selesaikan. Berapa Bapak Ibu? Ada yang sudah berapa topik nih? Pak Deki Fernando udah berapa topik di PMM? Baru 1 topik. Ya, sekarang nih memang lagi nunggu validasi ya. Apa namanya 5 kemarin kami coba di kami ya konsepnya yang belajar demokrasi itu kami buka sistem pemilu. Sistemnya yang memang mengikuti tahapan pemilu dalam terpemilu OSIS. Jadi plak gitu Ya. dengan pemilu. Ya. Kami coba seperti itu. Oh, jadi udah ya kelimanya yang dilayak gimana? ya rata-rata memang yang itu memang ini pilihan ketua OSIS Pak Iswan. Jadi rata-rata ini demokrasi karena mungkin di tahun-tahun politik sekarang ini tahun-tahun mungkin di sekolah itu ya, menerapkan terima dan seperti itu. Apakah kemarin
antar miskonsepsi ataupun gimana kira-kira pandangannya Pak Iswan? Tadi ada yang seperti itu. Ya, sekolahnya masih mandiri belajar, Pak ya? Iya. Ya betul. Nggak masalah sih, ya nggak masalah. Kalau mandiri belajar masih banyak, masih bisa ditolerir ya Bapak Ibu ya. Yang jadi masalah kalau dia mandiri berubah dan mandiri berbagi. Nah ini yang fatal. Kalau mandiri belajar namanya belajar. Jadi insya Allah selama dia proses pembelajaran, nanti dia ada pembenahan, sehingga sekolah itu siap di tahun depan untuk mandiri berubah. Jadi nggak masalah Pak, ada itu ya, namanya mandiri belajar. Kan kemarin seperti apa, kita coba pakai ini melalui Google Chrome. Karena itu telah panas di situ. Makanya beberapa topik itu baca topik dulu yang kami garap. Ya. Yang lain Bapak Ibu silakan yang ingin tanya terkait miskonsepsi tentang kurikulum merdeka. Ibu Assalamualaikum Pak Iswan. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Iswan. Ya, waalaikumsalam Eka. Silakan Bu. Ya. Ibu tanya ini Pak Iswan untuk soal PPN ya, kalau kurikulum merdeka belajar itu menyediakan itu siapa? Apa guru harus buat sendiri soalnya atau itu kayak biasanya pas 11 itu ingat tuan tadi kan itu belajar serah gurunya ya, mau mana dulu materi yang mau disediakan. Nah kalau Ya, mungkin ini terkait soal ancaman persepsi Pak yang kemarin Ya. ini Suara saya kedengaran Pak Nunu ya? kan Pak. Baik Bapak Ibu, kalau untuk mandiri belajar administrasinya masih mengacu K13. Proses pembelajarannya masih mengacu K13. Jadi kurikulum merdeka ini tapi kurikulumnya sudah menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka. Ya. Jadi bahasa familiarnya ya gini, bajunya ini K13 tapi hatinya kurikulum merdeka. Di era POT dia masih K13 Bapak Ibu. Jadi sangat miris ya, sangat rugi lah kalau kita milih level 1 gitu. Nah, kemarin juga saya sempat ngobrol sama beberapa sekolah, banyak yang nyesel. Nah, saya bilang kan, ya nggak apa-apa lah Pak, tahun depan masih bisa dicoba gitu. Ya, namanya mereka miskonsepsi, misinformasi, kita maklum kan. Jadi ya termasuk juga banyak sih sekolah-sekolah besar juga ada yang ngobrol sama saya kan. Waduh Pak, saya tahu gini milih level 2, ya nggak apa-apa Pak, namanya juga belajar kan. Yang penting tahun depan ya kan pendaftaran kurikulum merdeka ini mepet cuma 2 bulan. Nah, jangan sampai nggak daftar itu. Yang kedua, rajin-rajin nyari informasi Bapak Ibu biar sekolah kita tidak salah pilih. Namanya mandiri belajar, benar belajar, tapi ya di dokumennya itu di arsiparis dari Kemdikbud kita K13 gitu. Ya, berarti itu tadi kan saya bilang kan kita udah nerapin semua pembelajaran kurikulum, nerapin P5, tapi di dokumennya itu K13. Mandiri belajar juga harus loh nerapin P5, tapi tidak tercetak di dapodiknya gitu. Itu salah satu kurang apa ya, ibaratnya kurang lengkapnya administrasi kita. Keuntungannya apa? Salah satu keuntungannya mandiri belajar kalau mereka melakukan miskonsepsi ini tidak terrecord di sistem. Kalau mereka melakukan kesalahan, ya masih bisa diperbaiki lah. Ibaratnya kalau bahasa kita masih ada proses lah untuk belajar lagi. Nah ini salah satu keuntungannya. Tapi kalau kerugiannya sangat lebih banyak lagi tentunya. Salah satunya menerapkan IKM, tapi di dashboard tertulis K13. Bagaimana asesmennya? Asesmennya tentunya mengacu ke K13. Berarti ngikut MKKS. Jadi benar secara runtunan struktur benar itu ngikut MKKS. Nah, sedangkan level 2, level 3 tadi kan buat soal sendiri nih. Kayak sekolah saya memanfaatkan akun belajar, ya kan? Jadi kami dapat 2 keuntungan. Pertama masuk dashboard PMM, yang kedua masuk dashboard akun belajar. Apa keuntungannya kalau sekolah masuk dashboard?
dapat bantuan itu lebih mudah. Kenapa? Karena sekolah tersebut mendukung semua program Kemdikbudristek. Inilah salah satu kunci kenapa sekolah itu tambah besar, yang besar tambah besar, karena setiap program pemerintah, sekolah tersebut antusias. Jadi kalau kita misalnya diprioritaskan nih, misalnya dapat bantuan, guru-gurunya rutin dapat pelatihan, ya kan? Terus lagi sering juga pejabat-pejabat dari luar daerah tuh kunjungan ke sekolah kita. Nah, itu manfaatnya kalau dashboard kita di berbagai dashboard sekolah kita tinggi. Ya, demikian Bu Ikaya mungkin bisa menjawab gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada lanjut aja Pak Nuno ya, masih banyak ini. Ada. Ya, Pak silakan, Adit, Pak Adit, ayo, terakhir ya. Habis itu lanjut kita. Apa tadi yang mau di Pak Adit. ya, boleh. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Nunu, Pak Iswan. Ya, Waalaikumsalam. Salam. Tadi saya mengutip sedikit ya apa yang dibicarakan Pak Iswan kan, katanya sekolah yang besar maka akan jadi semakin besar karena banyak keuntungan. Ya. Nah ini kebetulan kan bapak-bapak mungkin Pak Iswan sudah tahu kalau saya mengajar di Satap ya Pak ya. Ya. Nah saya ini pingin apa ya Pak, maksudnya solusi untuk Satap ini seperti apa Pak? Karena kalau untuk menerapkan merdeka belajar apalagi mandiri berbagi atau ini itu kan sulit ya Pak ya, sangat sulit dari jumlah guru ataupun jumlah murid itu sangat sulit. Artinya kami yang sekolah kecil akan semakin kecil karena tadi yang seperti Pak Iswan ungkapkan kan itu banyak bantuannya kalau menerapkan merdeka belajar karena terdaftar di database-nya nanti. Nah sedangkan kan kami ini rata-rata yang Satap ini mandiri belajar Pak, artinya kan tetap di database tetap K13 ya Pak ya. Nah itu kira-kira ada nggak Pak untuk solusi-solusi sekolah-sekolah yang kecil seperti kami ini, karena mungkin bukan sekolah saya saja, karena memang kendalanya di situ Pak, kami ingin menerapkan merdeka belajar ini tapi kendala tadi di jumlah guru, di fasilitas ataupun yang lainnya. Nah sedangkan kami juga mengharapkan hal yang sama dengan sekolah-sekolah besar, bisa mendapatkan bantuan fasilitas entah itu dari IT, pengembangan IT dan lainnya. Nah kira-kira apakah pemerintah memikirkan nih Pak untuk kendala sekolah-sekolah yang minim atau sulit menerapkan merdeka belajar ini Pak? Nah mohon ini jawab. Ya, pertanyaan bagus sekali ya Pak Adit. Pak Adit jangan salah, ketika kami berkumpul di Jakarta, banyak guru-guru berasal dari Satap. Bisa saya pastikan sekitar 30%. Bahkan yang jadi narasumber di provinsi itu ada jadi dari Satap. Apa rahasianya? Rahasianya yang pertama, apapun program pemerintah pusat, sekolah itu mendukung. Contoh akun belajarnya tinggi, pemanfaatan PMM-nya tinggi, terus lagi misalnya webinar-webinar dari pemerintah mereka ikut. Jadi pemerintah melihat, oh Satap ikut juga. Nah, yang kedua Pak Adit, pemerintah sudah memikirkan hal ini tentunya. Nah, Pak Adit, walaupun siswanya di sekelas itu cuma 2, cuma 3, bukankah itu lebih mudah Pak untuk menerapkan IKM ketimbang siswanya 32? Karena dengan anggaplah siswa kita tuh 5 lah dalam kelas itu. Jadi dalam satu kelas itu cuma ada satu kelompok atau paling banyak 2 kelompok. Sehingga penerapan IKM justru lebih mudah. Nah, yang untuk yang masalah bantuan-bantuan itu, ya itu kan memang pertama kita aktif mengikuti kegiatan Kemendikbudristek. Yang dua ya sebagai induknya kita tetap koordinasi sama dinas ya kan. Seperti itu. Nah, untuk hal yang lainnya Pak Adit saya rasa pemerintah tuh memikirkanlah plus minusnya Satap dan plus minusnya sekolah besar. Mudah-mudahan dengan adanya IKM ini menjadi solusi bagi permasalahan di sekolah-sekolah yang di pelosok-pelosok. Contoh Pak Adit bisa menerapkan P5-nya misalnya tentang kewirausahaan, itu bisa ya kan, sambil Bapak menerapkan P5 sambil juga Bapak mensosialisasikan keberadaan sekolahnya. Itu Pak Adit jawaban dari saya. Ini Pak sedikit lagi Pak untuk menyikapi ini Pak. Nah kan kalau kemarin yang saya ikuti di ikut kelas IKM itu Pak, banyak
sekolahnya itu kan banyak yang terlibat, contoh di P5 Pak, itu kan ada koordinator, ada di bawah koordinator ada 2 lagi, nah sampai akhirnya beberapa guru lah yang harus terlibat di P5. Nah pertanyaan saya, bolehkah Pak kalau di Satap ini dengan keterbatasan guru hanya orang-orang itu saja atau satu orang saja yang memegang semua posisi itu, boleh nggak Pak gitu kira-kira? Karena kemarin saya sedikit mengutip bahwa P5 itu harus ada koordinator, 2 orang di bawah koordinator, itu saya lupa apa namanya. Nah itu boleh nggak kalau hanya dipegang oleh, karena misalkan PNS di sini cuma 4 orang nih Pak, artinya kan cuma 4 itulah yang bisa bekerja, itu diperbolehkan atau gimana Pak? Ya, inilah namanya kurikulum merdeka Pak Adit ya. Kesiapan penyelenggara IKM itu tergantung dengan kesiapan sekolah tersebut. Jadi sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka itu diperbolehkan Pak Adit kalau memang SDM-nya kurang. Nah, yang harus kita tanamkan di situ kan ada koordinator dan ada fasilitator ya Pak Adit ya. Namanya fasilitator. Jadi boleh Pak ya, sangat boleh sekali, apalagi memang SDM-nya kurang kan. Jadi sering juga kita bertanya sama pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ya yang lebih kompeten untuk hal ini. Jadi jawaban mereka senada, yaitu boleh Pak. Berarti tidak menyalahi aturan Pak ya nanti ketika di Dapodik juga kan Pak ya? Enggak. Oh iya, yang dapat jam tuh koordinatornya aja Pak, fasilitator nggak dapat jam. Iya Pak. Oke Pak. Jadi Terima nggak kasih masalah. Pak. Baik, lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan miskonsepsi berikutnya. Baik ya. Elemen-elemen CP dimaknai sebagai urutan pembelajaran. Misalnya elemen bilangan selalu diajarkan lebih dulu pada matematika. Nah, ini miskonsepsi. Dan rumusan TP dijabarkan per masing-masing TP. Bagaimana seharusnya? Elemen pada CP adalah kelompok kompetensi pada CP yang dapat disampaikan secara terpisah maupun integrasi. Tidak ada urutan baku. Ingat, tidak ada urutan baku. Harus bilangan dulu kayak ini. Enggak, Bapak Ibu. Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah terlebih dahulu. Tidak ada urutan baku elemen mana yang harus disampaikan terlebih dahulu. Urutan penyampaian materi lebih menekankan pada kompetensi yang telah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran berdasarkan beberapa pendekatan. Ya, tadi sudah kita sampaikan ya bahwa merdeka ini tidak hanya merdeka dalam pembelajaran, tapi juga merdeka dalam administrasi. Ya, jadi kalau K13 nih bab 1 semester 1 bilangan. Nah, sedangkan misalnya nih sekolah sudah modern, sudah besar, bilangan ini terlalu gampang ini. Mau langsung aljabar, silakan Bapak Ibu, nggak masalah. Inilah kemerdekaannya. Ya, seperti itu. Jadi ketika mereka menerapkan IKM ini, mereka lama kan di aljabar, bisa 2 bulan, 3 bulan. Ketika olimpiade, mereka netas benar kan. Jadi menurut mereka materi yang mudah, ya jadi tidak perlu mereka ajarkan. Nah, bagi sekolah kita menengah ke bawah, tentunya kita masih disesuaikan dengan, ya itu tadi, bilangan dulu, masih ya kan. Baru kita lanjut ke aljabar dan seterusnya. Jadi ini tidak harus sesuai dengan materi dalam buku, disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Miskonsepsi berikutnya, belum memahami bahwa CP adalah tujuan akhir, sehingga minta ditambahkan materi pelajaran. Nah ini Bapak Ibu, yang miskonsepsi. Di kurikulum merdeka, kelas 7 tidak ada materi pecahan. Tapi di K13 ada materi pecahan. Bolehkah kita nambah? Jawaban dari BPMP dan tim pusat tidak boleh. Karena materi itu sudah disederhanakan Bapak Ibu. Jangan nambah-nambahin materi bahasanya. Ya. Jadi pas kita tanya, di K13 ini ada pecahan nih. Sedangkan di IKM nggak ada. Jadi bagaimana seharusnya? Ya seharusnya Bapak Ibu itu perluas aja materi bilangan itu. Ya kan? Karena dalam ujian pun tidak ada materi bilangan seperti itu. Nah, bilangan ini kan dianggap mereka sudah terlampaui di fase C dan di fase B. Kenapa bilangan pecahan maksudnya? Kenapa harus ada di fase D? Jadi Bapak Ibu perlu Bapak Ibu bedah lagi CP dan TP-nya itu di PMM ada materi di K13, di IKM nggak ada. Nah, jadi materi di IKM itu lebih sederhana, tapi dia lebih mendalam. Makanya benar-benar IKM ini adalah solusi bagi kita yang biasa asal kejar tayang, yang penting anak selesai, ngerti nggak ngerti selesai. Nah ini kan salah kan.
materi itu dibuat sederhana mungkin sehingga anak bisa memahami esensial dari materi tersebut. Materi disampaikan semuanya, tidak fokus pada materi esensial. Nah, kurikulum Merdeka didesain untuk memberikan materi esensial untuk murid. Nah, ya Bapak Ibu ya. Jadi di buku itu ya, Bapak Ibu telaah di PMM yang mana materi esensial. Nah, fokus di situ. Kalau memang tidak ada, nggak usah diajarin. Nah, ya. Jadi kurikulum Merdeka ini apalagi mandiri berubah dan mandiri berbagi, kita hanya fokus pada yang esensial. Didesain untuk memberikan materi esensial. Jangan nambah-nambahin materi bahasanya. Mentang-mentang di K13 ada, di KM ada, mau ditambah-tambahin nih biar sama ya, nggak boleh seperti itu. Itu miskonsepsi. Inilah, nah, diperjelas lagi nomor 13. Materi masih dapat ditambahkan dengan materi lain karena ada materi yang dirasa belum lengkap. Nah, ini sok rajin lah gurunya kalau bisa kita katakan ya. Ketika menambahkan materi, guru perlu mempertimbangkan apakah materi tersebut esensial, apakah diperlukan oleh siswa, apakah diperlukan untuk membangun kompetensi di fase berikutnya. Nah, guru diharapkan memperdalam pembelajaran. Jadi di K13 itu efek dari kebanyakan materi, anak itu tahu dasarnya saja. Ketika masuk di level 2, level 3, bengong anak-anak. Bener nggak Bapak Ibu? Nah, inilah jawaban dari K13. Jadi masuk IKM itu bukan seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita ngajari basicnya saja, ketika sudah penerapan anak bengong. Nah, jadi di IKM ini kita benar-benar membedah TP dan ATP di PMM, mana yang esensial. Itulah yang kita fokuskan. Bukan sok rajin tadi nambah-nambahin materi. Oh ini nggak ada, jangan seperti itu ya. Itu bukan IKM itu namanya. Ya, kata kerja operasional untuk kompetensi pada capaian pembelajaran diharapkan berdasarkan hierarki taksonomi Bloom. Pada kurikulum Merdeka, CP disusun berdasarkan pendekatan konstruktivisme, di mana definisi memahami berada pada tingkat berpikir tertinggi. Ya. Pendekatan taksonomi Bloom digunakan untuk menurunkan CP ke TP. Itu ada di PMM ya Bapak Ibu ya, saya hanya jelaskan sepintas ya. Kata kerja operasional juga dapat lebih mudah atau menantang disesuaikan dengan konteks capaiannya. Ya, Bapak Ibu perlu membedah PMM ya untuk persiapan semester depan untuk mendaftarkan IKM level 2 ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu merasa belum pede ya monggo mau mandiri belajar nggak masalah gitu. Nah ini alhamdulillah nomor 14 ini perlahan-lahan mulai terkikis ya. Masih berlakunya penyusunan soal PTS atau PAS yang diseragamkan untuk beberapa daerah dan satuan pendidikan diwajibkan menggunakan atau bahkan membeli soal yang seragam tersebut. Bu Lady juga termasuk mendukungnya untuk hal ini bahwa tidak ada lagi penyeragaman. Kemarin juga ngobrolnya pas kami di BPMP itu, katanya nantilah saya tunjukkan sama Bupati lah bila perlu kan, karena tidak ada namanya penyeragaman dan segala macam. Ya, jadi memang inilah nama IKM Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana seharusnya? Dikarenakan tiap satuan pendidikan memiliki ATP atau cara menentukan CP yang berbeda, maka pelaksanaan asesmen dilaksanakan sepenuhnya oleh satuan pendidikan dengan waktu, teknik, dan mekanismenya sendiri, sesuai dengan alur belajar peserta didik. Nah, walaupun Bapak Ibu sama-sama mandiri berubah, belum tentu sama cara menurunkan CP-nya. Makanya adanya kurikulum Merdeka ini benar-benar membantu. Selama ini kan kalau K13 nih contoh, apakah mungkin soal di SMP 1 Liwa matematika sama dengan satu Lumbuk Seminung? Kan mustahil. Nah, IKM lah jawabannya. Disesuaikan dengan karakteristik sekolah tersebut. Apakah mungkin sekolah, misalnya sekolah besar, ya, sekolah grade A, soalnya sama dengan grade C? Kan tidak mungkin. Disesuaikan dengan siswa. Nah, jadi benar-benar IKM ini adalah menjawab permasalahan kita Bapak Ibu. Dengan tentunya kita fokus pada materi esensial. Kata kuncinya materi esensial. Apa itu materi esensial? Silakan dioprek-oprek PMM-nya ya. Ya, ini adalah miskonsepsi ya yang terjadi di berbagai jenjang ya Bapak Ibu ya. Nah ini miskonsepsi pada P5 ya Bapak Ibu ya. Contoh miskonsepsi terkait dengan pelaksanaan P5. Ya. Proyek profil adalah integrasi dari berbagai mata pelajaran. Padahal struktur proyek ini terpisah dengan struktur mapel. Nah, bisa kita pisahkan kan pelajaran intrakurikuler dan P5 ini hal yang berbeda. Jadi
tidak mungkin terintegrasi di berbagai mata pelajaran. Ya, karena kalau untuk matematika, intrakurikuler itu 4 jam dan P5 itu 1 jam. Artinya dia terpisah dengan intrakurikuler. Tim fasilitator membagi rata alokasi waktu dengan jumlah tema. Padahal jumlah alokasi waktu setiap proyek dapat berbeda sesuai kebutuhan selama memenuhi alokasi waktu dalam 1 tahun. Ini semua tema harus dilaksanakan dalam 1 jenjang. Padahal sekolah dapat memilih beberapa tema saja yang relevan sesuai kebutuhan. Kalau untuk SMP dia minimal tema 3 ya Bapak Ibu ya, minimal 3 tema. Kalau untuk SMP seperti itu dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun minimal 3 tema. Boleh lebih nggak boleh, tapi seyogyanya kalau kita masih baru meraba-raba, seyogyanya cukup 3 tema saja dulu. Ya, miskonsepsi ya tujuan pembelajaran proyek hanya menyasar sampai level dimensi karakter profil pelajar Pancasila. Seharusnya tujuan pembelajaran objek harus sampai menyasar rumusan sub-elemen pada setiap jenjang. Ya, sub-elemen itu bisa Bapak Ibu lihat di modul project di PMM. Kembali lagi acuannya PMM Bapak Ibu ya. Jadi sekolah yang tinggi ya pemanfaatan PMM itu akan kelihatan di dashboardnya. Nanti akan kita lihat ya untuk Lampung Barat tadi ya. Nah ini tadi ya. Proyek profil adalah kegiatan integrasi dari berbagai mata pelajaran. Ya. Yang benar adalah struktur proyek profil berbeda dan berada di luar struktur mapel. Artinya jamnya juga berbeda. Ya. Kalau tadi pelajaran intrakurikuler matematika 4 jam, P5 itu 1 jam. Artinya dia tidak termasuk di pelajaran intrakurikuler. Kegiatan P5 bukan integrasi dari berbagai mata pelajaran. Karena pelajaran atau intrakurikuler tujuan pembelajaran mengacu CP ya. Ya, jadi kita ingat mapel itu TP-nya mengacu CP, capaian pembelajaran. Sementara project profil langsung mengacu pada dimensi, elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Oleh karenanya, ketika menjadi fasilitator project, guru-guru tidak lagi berperan sebagai guru mata pelajaran. Nah, misalnya matematika, fasilitator tema suara demokrasi. Nah, berarti dia bukan guru matematika, berarti dia fasilitator project dengan tema suara demokrasi. Guru agama misalnya dengan tema apa misalnya bangunlah jiwa dan raganya. Nah, berarti dia fasilitator bukan sebagai guru agama. Jadi ketika seperti itu penerapan P5 tidak lagi guru itu sebagai guru mapel, melainkan fasilitator project. Nah ini tadi sudah saya jelaskan, tapi kita penguatkan lagi ya. Miskonsepsi, kegiatan project profil wajib menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang untuk dipamerkan dalam gelaran karya. Konsep yang benar adalah produk akhir project profil bisa berupa aksi, kampanye, pertunjukan, dan sebagainya. Dan tidak harus diakhiri oleh sebuah pameran. Pameran boleh nggak? Boleh, tapi tidak harus. Nah, misalnya nih sambil tadi saya jelaskan, mau pameran sembari untuk promosi sekolah, mau pameran sembari dengan HUT sekolah itu boleh, tapi tidak diwajibkan seperti itu. Karena nanti kasihan kan sekolah-sekolah kecil kan kalau mau ngadain pameran, aduh dananya dari mana kan gitu kan. Jadi inilah tanggapan dari pemerintah akan masukan-masukan dan saran-saran dari sekolah-sekolah yang berlatar belakang kesulitan untuk mengembangkan berbasis dana tadi dengan menyelenggarakan pameran. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Kita identifikasi perbedaan pembelajaran proyek dan pembelajaran berbasis proyek pada tabel berikut. Kalau pembelajaran project, penekanannya pada produk. Kalau pembelajaran berbasis project, penekanan pada proses. Ya, tadi kayak misalnya suara demokrasi nih, bagaimana ditonjolkan mereka bermusyawarah, bagaimana mereka ditonjolkan misalnya dalam pembuatan surat suara, bagaimana ditonjolkan proses mereka untuk diskusi, membedah visi dan misi masing-masing pasangan calon. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu ditekankan sekali. Kegiatan dikembangkan dari pelaksanaan pembuatan produk. Kegiatan dikembangkan dari isu yang sedang dieksplorasi ya. Bisa dilakukan dalam waktu singkat. Umumnya perlu dilakukan dengan waktu yang cukup memadai ya. Ini ada
perbedaan pembelajaran project dan pembelajaran berbasis project. Ya, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut lagi? Kalau enggak, saya lanjut lagi. Silakan Pak Nunu kalau ada pertanyaan. Ya, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang bertanya terkait dengan miskonsepsi sampai dengan yang terakhir yaitu tentang project ya P5. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Itu Bu Ika, silakan Bu Ika. Pak Iswan, Ya. kalau di kurikulum Merdeka itu masih tetap ada KKM ya? Namanya KKTP, Bu, bukan KKM. KKTP. Jadi mirip kayak KKM. Ya. Nanti kalau Jadi KKTP itu dia, kalau KKM kan jelas naik atau tidak naik, Bu ya. Tapi kalau di kurikulum Merdeka dia tidak ada yang seperti itu, Bu. Jadi KKTP itu adalah indikator kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya itu disesuaikan dengan apa yang kita bawakan di dalam kelas nantinya. Nah, mirip atau tidak, ya bisa dikatakan mirip, bisa dikatakan tidak. Tergantung dengan sekolah memaknainya seperti itu. Ada sekolah itu yang hampir persis menerapkan KKTP seperti KKM, tapi ada juga sekolah yang berbeda penerapannya KKTP dan KKM. Sebenarnya tidak ada namanya KKM lagi. Artinya KKTP ini sebagai acuan kita dalam pembelajaran menuju ke kelas berikutnya. Karena fase D ini Bu Ika ada 3 tahun. Jadi kelas 7 sampai kelas 9 ini satu fase. Contoh, boleh Bu Ika ngajar materi kelas 9 di kelas 7? Boleh. Boleh Bu Ika ngajar materi kelas 8 di kelas 7? Boleh. Nah, jadi di sini bukan naik kelasnya. Jadi yang dinilai ini adalah indikator dari ketuntasan tujuan pembelajaran. Biar nanti ketika dia naik kelas, guru berikutnya ini akan membedah. Oh, kayaknya ini kurang tuntas ini. Kita lanjut. Nah, jadi dia tidak menentukan lagi naik kelas atau tidaknya. Tapi kalau KKM itu kan menentukan naik kelas atau tidaknya kan itu kan. Kalau ini tidak. Itu perbedaannya. udah gitu nanti kalau sistem lulusannya dari kurikulum Merdeka ini kayak mana Pak? Misalkan yang dari daerah nih ya, mau sekolah ke Bandar Lampung kayak gitu. Orang boleh nggak gitu langsung aja daftar? Apa harus tetap pakai nilai juga? Apa kayak mana? Ya, sama Bu. Kalau itu kan tergantung sekolah masing-masing ya. Sebabnya kurikulum Merdeka ini kan sudah diterapkan di tahun 2020. Jadi mau dia kurikulum K13, kurikulum Merdeka, ya tetap ikut prosedur sekolah penerima kan gitu. Kalau sekolah penerima berbasiskan nilai, berarti tetap berbasiskan nilai. Nah, cuma itulah salah satu sekolah, bukan salah satu sih, banyak sekolah menyiasatinya KKTP-nya itu dengan nilai minimal 80, 81 kan seperti itu. Agar ketika anak ini nanti pindah ke kota yang lebih besar, dia bisa menyesuaikan dengan nilai yang ada di sekolah di sekolah yang dituju tersebut. Oke, makasih Pak. Iya. Tambahkan dikit Bu Ika, itu KKTP, kalau KKM kan hanya angka, kalau KKTP itu ada deskripsinya gitu, jadi proses pembelajarannya diuraikan di situ. Nah. Jadi tidak hanya, kalau KKM kan hanya angka saja. Gitu. Ya. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin tanyakan lagi? Silahkan. Ini sudah ada, tadi Bu Ika sudah, ya kan? Yang lain, Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, ini ada miskonsepsi yang sudah dijabarkan oleh Pak Iswan. Lanjut ya, kalau tidak ada. Iya Pak, silakan Pak, lanjut. Miskonsepsi berikutnya yaitu asesmen project menyasar pada tema dan produk, bukan pada kompetensi sasaran. Jadi konsep yang benar asesmen ini project fokus menyasar pada profil ya, yang menjadi TP-nya. Ya, jadi bukan pada tema dan produknya. Misalnya nih, surat suaranya bagus, lengkap. Nah, bukan itu yang dinilai kan. Yang dinilai ini anak ini sudah benar gak menerapkan misalnya indikator-indikator yang kita turunkan tersebut. Kan ada penilaian 4 tuh ya. Belum berkembang ya kan, mulai berkembang, terus berkembang sangat baik, dan
sangat baik, 4 indikator. Nah, jadi itulah yang jadikan asesmennya. Jadi bukan lagi misalnya dia ini bisa nggak kampanye, ya kan, bisa nggak misalnya misalnya apa namanya itu membuat bilik suara apa produknya kalau untuk suara demokrasi, bukan seperti itu. Nah, jadi di sini contoh kecil ya. Asesmen yang keliru mengukur kreativitas membuat poster. Padahal yang benar ya dah mengukur kemampuan selama proses. Ingat, selama proses pengerjaan, bukan hasil akhirnya. Nah, ini yang miskonsepsi. Yang miskonsepsinya, kriteria penilaian berupa pemahaman konten mengenai pelestarian lingkungan dan kerapian, serta estetika dekorasi poster. Seharusnya kriteria penilaian berupa kemampuan mengelola pekerjaan secara mandiri dan mengembangkan ide selama pembuatan poster. Ya, miskonsepsi pelaksanaan P5 harus menggunakan anggaran yang besar. Padahal pelaksanaan profil dapat mengoptimalkan aset atau sumber daya yang ada tanpa memerlukan biaya yang besar. Kegiatan proyek profil tidak memerlukan biaya yang besar. Kita dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia seperti mengundang orang tua untuk menjadi narasumber, melibatkan komunitas luar secara sukarela, melakukan kunjungan ke area sekitar sekolah, dan membuat selebrasi akhir sederhana berupa pameran di dalam kelas atau pertunjukan mini. Prinsipnya, proyek yang baik bukan bergantung pada anggaran yang tersedia, namun pada kreativitas sekolah dalam mengoptimalkan aset yang dimilikinya. Nah, itu tadi Bapak Ibu paparan mengenai IKM ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah antusias sekali. Ya, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Iswan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Di sini saya mengharapkan Bapak Ibu semuanya itu jika ada yang kurang jelas silahkan bertanya. Nah, untuk dari tadi yang bertanya cuman Bu Ika ini. Nah, yang lain ini bagaimana ini? Apakah mungkin sudah menyimak di PMM ya? Sudah menyelesaikan topik-topik yang di PMM? Tadi Pak Iswan juga menyampaikan semuanya di PMM itu ada, bahkan laporan secara dashboardnya juga dapat terlihat mana sekolahan mana ataupun siapa saja yang aktif di PMM. Untuk selanjutnya ini Pak Iswan, untuk optimalisasi PMM ini mau langsung apa bagaimana Pak Iswan? Ya boleh sekalian ya, karena dikit aja Bapak Ibu ya. Oh iya, untuk optimalisasi PMM ataupun platform Merdeka Mengajar ini kepada Pak Iswan sekali lagi untuk menyampaikan arahannya. Dipersilahkan Pak Iswan, waktu dan layarnya. Nah, untuk optimalisasi PMM ini ya, memang terrecord di berbagai sumber data Kemdikbud ya. Jadi di sini bisa kita lihat Bapak Ibu ya, untuk Provinsi Lampung ya, kita lihat ya, sekolah yang mandiri, kita analisis di Kabupaten Lampung Barat, ada sekolah non IKM ya, ternyata sekolah non IKM ini ada 4 sekolah yang sudah mengakses PMM dengan kategori cukup baik. Sekolah penggerak, dari 5 sekolah penggerak ada 1 yang baik dan ada 4 yang cukup baik. Mandiri berubah ya, ada 83 sekolah indikatornya cukup baik dan baru 2 sekolah yang indikatornya baik, dan ada yang kuning nih perlu ditingkatkan. Mandiri berbagi di Lampung Barat baru 5 sekolah ya. Jadi belum ada yang indikatornya baik, baru 3 sekolah yang indikatornya cukup baik dan 2 sekolah yang perlu ditingkatkan. Mandiri belajar, nah, ternyata masih banyak sekali yang perlu ditingkatkan, 79, mungkin kurang sosialisasi atau mungkin juga terkendala dengan jaringan ya Bapak Ibu ya. Biasanya sekolah-sekolah itu setahu saya kalau nggak jaringan ya memang kurang sosialisasi, dan juga cukup baik. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di dashboard tersebut terdata ya, terrecord bahwa sekolah-sekolah tersebut mengakses atau tidak PMM. Jadi
silakan diselesaikan pelatihan mandirinya di PMM masing-masing. Nah, karena itu akan yang namanya meningkatkan nilai kuantitas di dashboard yang dimiliki oleh tim Kemdikbud. Nah, terus lagi di sini bisa kita lihat ya, kita bisa oke, ya Bapak Ibu ya. Di sini saya izin share screen dulu, belum di share. Ya, silakan Pak. Ya, di sini agendanya yaitu untuk dashboard ya Bapak Ibu. Untuk dashboard PMM ini memang kita tidak punya link akses ke situ. Yang punya link akses tersebut adalah Dinas Pendidikan maupun tim yang ditunjuk oleh Kemendikbud untuk mengaksesnya. Nah, sini saya akan membacakan sepintas mengenai akses dashboard tersebut. Untuk mendukung pembelajaran guru melalui PMM, dashboard data ini dibuat dengan tujuan memberikan alat bantu dalam meningkatkan budaya belajar dan berbagi pada tahun ajaran ini ya 2023-2024. Sekitar 90% lebih sekolah IKM telah mengakses PMM seperti yang dapat dilihat pada dashboard lama. Sehingga pada dashboard baru ini akan lebih berfokus pada optimalisasi kualitas penggunaan PMM dalam proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, siapakah yang bisa mengakses ini? Yaitu Dinas Provinsi dan Kabupaten Kota. UPT-nya yaitu BGP, BPMP, BBPPMPV, internal Kemdikbud, dan konsultan Kemdikbud. Selain itu ya, pastikan kita memiliki akun belajar. Ini adalah jalur aksesnya ya Bapak Ibu ya, untuk membaca dashboard nanti yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengeluarkan kebijakan. Oke, kita langsung ya. Baik, untuk capaian komunitas ya Bapak Ibu ya. Ya, di sini ada namanya komunitas ya. Komunitas belajarnya ada 3, komunitas dalam sekolah, komunitas antar sekolah, dan komunitas daring. Yang sangat diuntungkan dari dashboard ini komunitas daring. Yang dirugikan ini sebenarnya komunitas dalam sekolah dan komunitas antar sekolah. Kenapa seperti itu? Karena kegiatan mereka nggak terrecord, ya kan? Ini kan jadi mereka ngakalinnya nih Pak Nono dan kawan-kawannya. Mereka walaupun komunitas dalam sekolah mereka buat webinar kan gitu kan. Seperti ini komunitas belajar berbagi SMA PGRI Katibung. Ini saya lihat banyak benar dia webinar nih padahal komunitas dalam sekolah. Ya, kita lihat ya. Nah, ini bisa-bisa nanti capaiannya di atas komunitas belajar di Lampung Barat nih saya lihat ini karena mereka getil-getilnya sekali. Nah, ini komunitas belajar SD 3 Gedong Air. Nah, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu di sini terrecord juga ya, judulnya apa ya kan. Terus lagi ininya apa, terrecord jumlahnya. Nah, terus lagi saya ingin memberikan dashboard ya Bapak Ibu ya, dashboard yang lain. Kalau saya ini banyak dashboard nih Pak Nono, jadi kadang bingung ya. Nah, ini dashboard data penggerak komunitas. Nah, apakah nama Bapak Ibu sudah masuk di situ? Nah, saya ada datanya nih Bapak Ibu. Inilah kan. Kelihatan bukan ya? Belum Pak. Belum. Oke. Baik. Nah, kita lihat ya, ini data komunitas Bapak Ibu ya. Kita lihat dari Lampung Barat, kita lihat. Ini kalau nggak salah ada, saya lihat Lampung Barat ya. Ini komunitas ini banyak dari luar semua ini. Ya, ini data-data ini masuk semua ini. Ya, kita lihat Lampung Barat ini datanya ya sampai ke bawah ini ya Bapak Ibu ya. Ini kita sortir dulu sepertinya ya. Kita akan sortir dulu ya dari
biar kita enak bacanya. Lampung Barat ini biasanya atas ya. Oke ya. Nah, kita sortir dulu biar enak kita bacanya. Nah, Lampung Barat. Ini adalah nama-nama penggerak komunitas ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Banyak sekali nih ya Lampung Barat. Ya. Kita lihat di sini ya. Ada Kombel SDN Marga Jaya. Ada Dewan Guru SDN 1 Gedung Surian. Ada guru penggerak Lampung Barat. Ya, ini nama-nama kombelnya. Nama-namanya siapa? Nah, ini udah ada semua nih. Ya. Di sini ya. Di sini dari sini ya. Farhan Asmi, Nur Habibin, Nunuk Nugraha, Agung Himawan, ini 2 malah ya. Mece, Lina, ya saya, Pak Imam Sapi, Pak Iklab dan sebagainya. Nah, di sini ketika Bapak Ibu buat komunitas, nama Bapak Ibu langsung ada di dashboard Kemdikbudristek ya. Sampai asih ini ya. Nah, jadi tidak rugi ya Bapak Ibu yang ikuti program pemerintah ini ya. Jadi di sini baru masih sangat sedikit sekali dari Lampung Barat ya, termasuk penggerak komunitasnya. Bahkan ada yang 1 orang tuh bisa 2 ya megang komunitas. Jadi Bapak Ibu silakan diaktifkan komunitasnya masing-masing dan jangan lupa mengadakan webinar yang terrecord di PMM tentunya. Kalau nggak terrecord ya sama aja bohong kan gitu. Biar nanti masuk ke datanya mereka, termasuk penyelenggaranya dan segala macam. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke sesi Pak Nunu. Baik Bapak Ibu, silahkan. Ini terkait dengan optimalisasi platform Merdeka Mengajar. Ini saya ingin bertanya nih pada Bapak Ibu semua, itu sudah berapa topik yang sudah diselesaikan? Boleh, silakan. Yang sudah banyak, ini siapa gitu? Pak Bu Asih ataupun Pak Aris, Pak Adit, Pak Deki, silakan. Berapa topik di PMM yang sudah diselesaikan? Kemudian ada Bu Leli, Bu Maya, kemudian Bu siapa lagi ini ya? Silakan yang ingin berbagi terkait dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Ibu Rika, ada Pak Rio, Ibu Rita, kemudian ada Pak Samsul, kemudian Ibu Yeni. Silakan. Pak Deki, berapa Pak di PMM topik yang sudah diselesaikan? Mungkin lagi Baru 1 itu Pak. baru 1. Nggak apa-apa Pak, diselesaikan aja Pak ya. Jadi saya juga belum banyak Pak itu. Ibu Rika, silakan Bu Rika Agustina. Pak Aris boleh? Kalau saya ini Pak, dari 40 modul itu baru 6 modul dan baru mendapatkan sertifikat 1 Pak. Oh iya. Berarti biasanya kalau di PMM itu setiap minggu pertama ya, di hari Rabu itu dia baru validasi biasanya. Oh Nah, gitu itu ya. aja. Ya. 3 minggu sekitar kalau kita menunggu Iya. itu. Nah, Iya, cuma Pak. yang jadi kendala sedikit memang kita dalam aksi nyata itu Pak. Iya. Itu yang perlu benar-benar ditelaah apa yang harus kita lakukan seperti itu. Iya, Pak. Itu Pak. Memang kita harus paham betul dulu Pak ya, nyimak. Jadi jangan di skip Pak videonya gitu. Videonya harus diputar lagi tuh biar paham. Biasanya tuh malah ditolak di bagian yang apa ya, umpan balik itu ada yang ditolak. Oh gitu Pak ya. Iya. Itu yang kita alami sih. Makanya dari sekian topik modul yang sudah kita laksanakan itu ada beberapa aksi nyata yang ditolak, namun memang ada 1 yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat itu. Iya. Kurikulum Merdeka. Iya. Memang kalau isinya dari aksi nyata itu Pak, itu memang harus memuat di situ ada dokumennya, kemudian ada dokumentasinya, ada umpan baliknya gitu kan. Ada galeri fotonya gitu Pak. Memang harus lengkap di situ. Betul. Makanya harus dilengkapi lagi. Iya.
Mungkin yang lain Bapak Ibu, Pak Danang ini, aduh, Pak Danang, monggo Pak. Ibu siapa lagi? Bu Hesti. Ica nggak dengar tadi sebenarnya. Monggo Pak Danang, monggo. Untuk terkait optimalisasi PMM nih, sebenarnya kalau di SMP 1 Air Hitam luar biasa nih kegiatannya. Mungkin bisa berbagi Pak. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada, saya lanjutkan dengan yang selanjutnya, yaitu di agenda selanjutnya, yaitu pemaparan hasil daripada Pekan Bukti Karya di BGP Provinsi Lampung. Kebetulan saya dengan Pak Usep yang mewakili, dan Ibu Asih Oktarita dari SMP 1 Liwa, Pak Usep dari SMP 1 Waitenong, dan saya sendiri dari SMP 1 Kebun Tebu, mewakili di Pekan Bukti Karya di Provinsi Lampung. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan itu adalah hasilnya, karena kemarin kami sudah menyampaikan kegiatan bahwasanya di MGMP matematika, kemudian di komunitas belajar ID-nya, kemudian di komunitas di sekolah itu sudah melakukan aksi nyata ataupun sudah berkarya, seperti yang Bapak Iswan sampaikan, sudah tercatat di dashboard, sehingga BGP itu mengapresiasi lah, istilahnya mengapresiasi bahwasanya memberikan penghargaan kita seperti sekarang ini MGMP sudah melakukan kegiatan baik secara luring maupun secara daring. Nah, izinkan saya share screen ya. Sorry, sinyal hilang. Oh, iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ini saya izin share screen Pak ya. Kelihatan Pak? Pak Iswan, terlihat ini? Ya, kelihatan. Baik, Bapak Ibu, hasil daripada Pekan Bukti Karya kemarin di BGP Lampung, yang pertama itu adalah kami diberikan materi oleh Bunda Ulfa ya, ataupun Dr. Maria Ulfa MSI sepertinya kalau nggak salah. Ini yang disampaikan beliau adalah guru menginspirasi. Jadi Bapak Ibu, guru menginspirasi itu yang seperti apa? Guru menginspirasi itu guru yang berusaha mengembangkan potensi dirinya, pantang menyerah, tulus ikhlas, sehingga menimbulkan keikhlasan dalam menjalankan perannya dengan maksimal sebagai guru. Jadi pada saat kemarin penyampaian materi ini, banyak sekali yang menyampaikan apa sih guru yang menginspirasi dari berbagai kabupaten yang menyampaikan, yang saya membuat kagum di situ. Itu ternyata yang dari guru-guru yang menginspirasi itu sudah berumur, kadang-kadang sudah 50 tahun tapi masih tetap semangat gitu. Jadi kadang saya berpikir kok kita yang muda-muda ataupun masih semangat ya, sehat dan sebagainya itu malah nggak muncul. Untuk selanjutnya ini untuk tentang guru menginspirasi. Kemudian guru menginspirasi itu senantiasa membuka wawasan, melek informasi, memiliki semangat pembaharuan, terus mendampingi muridnya menggapai kesuksesan. Ini adalah peran sebagai guru yang menginspirasi. Kemudian kriteria guru yang menginspirasi itu
yang seperti apa? Ini salah satunya adalah tegas dan sopan. Tegas ini bukan berarti kasar Bapak Ibu ya, karena kita sekarang sudah ada di situ tidak boleh melakukan bullying atau kekerasan di dalam pembelajaran. Tegas itu diperlukan untuk siswa paham peraturan dan tata tertib baik di kelas maupun di luar kelas ataupun di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kadang saya menyampaikan ke siswa juga bahwasanya antara seperti rambut yang gondrong, kemudian baju yang dikeluarkan, memakai atribut yang tidak sesuai, itu memang tidak ada hubungannya dengan kognitif ataupun pengetahuan, tapi itu menunjukkan bahwasanya kita penjelasan ke siswa itu adalah hubungannya dia akan taat ataupun paham terhadap peraturan tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian yang selanjutnya, kriteria guru yang menginspirasi itu ketegasan seorang guru akan melahirkan kedisiplinan dan fokus murid. Jadi di sini tegas itu sangat dibutuhkan. Itu jadi antara sikap perkataan dan perbuatannya itu sesuai. Ya. Kemudian yang selanjutnya kriteria salah duanya tadi salah satunya ya Bapak Ibu ya. Mendengarkan cerita ya, maaf ini cerita siswa, menentukan kesepakatan dengan siswa di kelas ataupun dalam melakukan pembelajaran sebelumnya. Kemudian guru yang menginspirasi, ini yang saya kutip terakhir dari mereka itu dari penyampaian guru-guru hebat pada saat Pekan Bukti Karya di BGP Lampung kemarin adalah guru yang menginspirasi adalah guru yang gila. Nah ini kaget juga, guru yang gila itu ternyata dari singkatan ya, gerak, inisiatif, langsung aksi, ternyata seperti itu. Nah mungkin itu untuk sedikit saja pemaparan hasil dari Pekan Bukti Karya di BGP Lampung. Jadi yang saya ambil adalah kesimpulannya adalah kita di sini di MGMP Matematika SMP Lampung Barat harus menjadi inspirasi ya, guru yang menginspirasi baik bagi diri kita sendiri, bagi murid, bagi teman sejawat, bagi lingkungan sekitarnya. Itu yang saya simpulkan daripada pemaparan materi yang disampaikan di BGP kemarin. Jadi kepada Bapak Ibu saya bukan mengajari ataupun lain sebagainya. Jadi seringlah kita sebagai guru itu merefleksi diri, di sini mengajak untuk kita menginspirasi bagi diri kita sendiri, baik bagi diri kita sendiri, murid, teman sejawat ataupun lingkungan sekitarnya. Mungkin demikian pemaparan sedikit ya. Ada satu lagi untuk pelatihan yang pembelajaran berbasis IT itu ada, cuman materi yang disampaikan kurang optimal karena ya itu tadi kalau Bapak Ibu bisa mendengar ataupun di sini sebagai guru pembatik ataupun lain sebagainya, yaitu tahu dengan Assembler Edu ya. Jadi di materi aplikasi Assembler Edu itu nanti pembelajarannya berbasis media pembelajaran, di mana di situ kita dari suatu gambar bisa gambar itu berubah menjadi 3D gambarnya. Demikian Bapak Ibu yang disampaikan, ini kriteria tambahan, hal yang perlu dilakukan menunjukkan keterbukaan partner, teladan, ini teknisnya ya. Ya, demikian ya yang dapat saya sampaikan ya. Ya. Begitu Pak Iswan yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemaparan hasil yang kemarin didapat di BGP Lampung pada Pekan Bukti Karya. Di situ juga ada Bu Asih, mungkin Bu Asih bisa menambahkan karena Bu Asih mewakili dari komunitas dalam sekolah, kemudian saya mewakili daripada komunitas antar sekolah. Nah, antar sekolah dan
dalam jaringan. Pak Usep antar sekolah. Kebetulan Pak Usep tadi ada izin sebentar. Beliau sudah ini seyogianya beliau yang menyampaikan untuk MGMP ini. Saya menyampaikan untuk yang komunitas belajar ID-nya. Tapi yaitu mencakup semuanya. Tapi di sini Bu Asih mungkin bisa menambahkan. Silakan Bu Asih. Bu Asih mungkin bisa menambahkan karena beliau juga mewakili daripada komunitas dalam sekolah. Kalau ada tanggapan silakan Pak Iswan terkait dengan pemaparan hasil pekan bukti karya yang kemarin saya peroleh. Ataupun Bapak Ibu silakan, apa sih guru yang menginspirasi menurut Bapak Ibu? Yang menginspirasi itu yang seperti apa? Boleh silakan berkomentar. Bu Resti boleh, kemudian Bu Asih, Pak Deki silakan. Pak Adit nih yang tadi sudah menyampaikan di Satap ya. Menurut Pak Adit yang menginspirasi itu yang seperti apa? Ya, baik Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, kalau dari pemaparan Bapak sih saya rasa sudah semua sih Pak. Tapi mungkin ada tambahan sedikit Pak. Biasanya sih kalau menurut saya di antara tadi semua yang sudah Bapak paparkan mungkin ada yang tambahannya menginspirasi antar sesama partner Pak. Nah itu kadang kita udah semangat tapi ya Partnernya. kita lupa mengajak partner-partner kita untuk semangat juga Pak dalam mengajar karena kan di sekolah itu kita tidak bekerja sendiri ya Pak ya, berbentuk organisasi. Alangkah baiknya di semua lini bisa bekerja sama, kontribusi bersama, maka akan lebih cepat Pak saya rasa maju sekolahnya. Ya mungkin itu aja sih Pak. Jadi kita nggak hanya menginspirasi untuk murid, tapi kalau bisa menginspirasi teman sejawat, ya ataupun ya mungkin kalau atasan untuk bawahan, bawahannya juga untuk atasan, Pak. Jadi kolaborasinya penting sih Pak, saya rasa di satu sekolah nggak bisa kita sendiri gitu Pak, karena ya tadi kita kan makhluk sosial ya Pak ya. Iya, benar itu Pak. Bagus sendiri susah Pak nanti. Iya, setuju Pak. Mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak. Itu memang kita itu harus ya menginspirasi itu ya pertama bagi diri kita, bagi murid, teman sejawat, adik ataupun rekan seprofesi ataupun lingkungan sekitarnya. Baik yang Bapak Ibu yang lain silahkan, yang guru yang menginspirasi itu yang seperti apa? Itu tadi pemaparan sedikit aja dari saya. Dari yang lain silahkan. Mungkin biasanya yang menginspirasi itu yang seperti apa gitu. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan guru yang menginspirasi itu yang seperti apa, seperti mungkin Bu Hesti boleh yang menginspirasi itu yang seperti apa. Pak Danang monggo Pak, boleh nih. Monggo Pak. Aduh. Kapan ditraktir nih Pak Danang? Kapan ditraktir ini? Aduh, Pak Danang diem-diem aja Pak Saya Danang. ini asik sekali saya dengar guru-guru yang menginspirasi yang muda-muda ini. Kalau saya sih berdasarkan pengalaman saja saya cerita kalau harus bersaing menginspirasi di dunia digitalisasi kayaknya Pak Iswan ini udah nomor wahid ini, Pak Nunu dan kawan-kawan ini. Berkolaborasi Pak, bukan bersaing. Kalau saya ini harus mengimbangi kayaknya udah jauh. Artinya inspirasi itu kan kita sebagai guru pastinya kita akan memikirkan wadah kita juga. Guru tanpa sekolah juga nggak akan berfungsi ya, artinya harus ada sekolah. Jadi majemuk sajalah kita karena kadang-kadang juga dalam satu paket di sekolah itu ada misalkan di SMP ada Pak Bambang, ada Bu Nuri. Nah, berarti kita harus bisa mengerangkul tuh dari yang misalkan kalau yang paling senior ini gaptek nih, kita nggak bisa memvonis. Kalau kita harus digitalisasi jelas dia nggak akan terinspirasi, malah menjauh. Nah, menurut saya guru yang menginspirasi itu adalah sosok guru ya yang pinter, yang cerdas untuk membagi waktunya, kapan dia akan melayani
kawan yang memang mau ataupun ingin belajar tentang ilmu perubahan, kapan dia harus melayani guru yang memang sudah pernah hebat pada masanya. Nah, ini nggak bisa kita tinggal ini. Karena banyak sekali guru yang pernah hebat pada masanya, tetapi sekarang harus dipapah pelan-pelan untuk menghadapi era yang sekarang ini. Di mana dia mau nggak mau harus ikut karena masa pensiunnya masih lama, masih 8 tahun, masih 9 tahun. Nah, itu harus kita papah nih. Nggak bisa kita tinggal. Kalau ilmu kita tinggal, ya kita nggak menginspirasi. Akhirnya ada kecaman kita memperkaya, memperpinter diri sendiri. Ya, itu pasti itu. Ini nggak bisa kita lupakan nih. Harus kita pahami, harus kita selidiki. Bahkan kalau bila perlu di MGMP ini kita kasih angket. Nah, coba nih Pak Iswan selaku ketua kasih angket. Mungkin bagi saya Pak Iswan ini adalah guru yang menginspirasi dengan kualitas pemikiran yang wahid, kemudian digitalisasi yang hebat. Nah, yang namanya manusia itu pasti ada kelemahan dan pasti ada kelebihan. Nah, tidak semua anggota grup MGMP ini bisa mengerti apa yang kita berikan. Ini kita bicara intern ya, MGMP kita sendiri. Kita nggak keluar jauh ke ranah yang lain. Dan jelas kita intern kita harus ayomi itu, kita harus fasilitasi itu. Jadi kadang-kadang memang serba salah. Kita digitalisasi salah. Katanya yang senior-senior nggak bisa masuk karena gaptek. Satu. Kita tatap muka salah juga. Karena yang tua-tua udah capek mau jauh-jauh. Nah, ini yang perlu kita selidiki. Bagaimana cara kita memberikan inspirasi, bagaimana cara kita menularkan ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan ke guru-guru atau rekan-rekan kita yang seperti itu. Nah, ini kan sementara ini belum terjamah. Nah, saya kalau perhatikan beberapa kita perlu akui orang-orang matematika itu rata-rata di sekolahnya adalah orang-orang hebat. Bahkan ada yang nyampe double-double, kadang-kadang ada yang wakil tambah bendahara, wakil tambah ini, tambah itu. Saya salut, saya kagum sekali. Makanya paling sulit adalah mengumpulkan guru matematika menurut saya. Ya, jadi Bapak Ibu, saya yakin semua sudah bisa menginspirasi. Lingkup paling kecil adalah di sekolahnya. Berprestasi itu wajib. Ingat, memperkaya diri dengan ilmu, berprestasi di bidang kita itu pasti ya. Hanya jangan lupakan inspirasi kita ke guru lain, guru map lain. Yang perlu kita camkan, jangan kita menginspirasi untuk mata pelajaran matematika, kita melupakan guru lain dan sekolah kita. Pastinya kita harus berbuat juga untuk sekolah kita. Nah, kalau saya inspirasinya ke situ. Ada dua sesi inspirasi, yaitu di mata pelajaran, penguatan ilmu itu sendiri, dan yang kedua, inspirasi untuk sekolah kita secara nggak langsung, itu adalah tempat ladang atau kebun kita. Kira itu saja sih Pak pengalaman saya. Kalau lebih jauh, wah masih kurang kalau saya. Terima kasih Pak, Masya Allah ya. Memang ya apa yang disampaikan oleh Pak Danang ya, ini kami di sini bukan apa-apa Pak ya. Jadi kami mohon arahannya dari Pak Danang terkait, mungkin saya terutama mungkin di IT paham, tapi kan tetap kalau dari segi pengalaman membutuhkan wejangan dari beliau-beliau ataupun senior yang sudah seperti disampaikan Pak Danang tadi, yang gaptek dan sebagainya. Tapi kami di sini mengharapkan arahan yang seperti ini yang diharapkan. Jadi menginspirasinya tadi baik dari Mapel ataupun dari lingkungan kita. Mungkin dari Pak Iswan ada yang ditambahkan nih, yang menginspirasi gimana Pak menurut Ketua? Ayo. Mana Pak ya? Saya juga bingung sih menginspirasi. Karena prinsip saya kayak gini Bapak Ibu, saya sama seperti Bapak Ibu ya, bersosialisasi, makan, ngobrol. Ya cuma karena faktor hoki aja ya, alhamdulillah seperti ini kan, faktor luck. Jadi gimana ya Bapak Ibu ya, yang saya mungkin ini, yang saya terasa ini religius ya Bapak Ibu. Kenapa religius? Bukan, saya takutnya ria ya Bapak Ibu. Kunci saya sukses cuma satu,
yaitu rajin sholat berjamaah dan sholat di awal waktu, itu saja. Kalau untuk belajar ya sir-siran saya aja belajar ya kan, terus sosialisasi makan. Cuma memang setelah kita mendalami agama, kita punya kunci-kunci membuka dunia dan akhirat. Nah, itu yang saya pelajari Bapak Ibu. Sebelum kita mendalami agama, sepertinya ada naik turun ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah konstan nih Pak Nunu 2-3 tahun ini kan. Nah, berarti benar ilmu nih. Kalau dulu kan saya naik turun ya. Ya. Saya cari tahu. Nah, yang kedua tetap setelah kita berhubungan hablum minallah yang bagus dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya hablum minannas. Caranya yaitu tadi kita banyak-banyak berbagi praktik baik, banyak-banyak mengajari, dan juga ikhlas dalam melayani siswa. Bapak Ibu boleh percaya, terkadang saya itu melayani siswa itu sampai tengah malam saya ladeni via daring. Kenapa via daring? Nggak mungkin dong mereka ke rumah saya kan, seperti itu. Atau saya ke rumah mereka, nggak mungkin. Terkadang ada pertanyaan, Pak gini-gini caranya gimana, saya layani. Ya, alhamdulillah ada nanti alumni kita ya masih sekolah SMA udah buka les matematika nih Pak Nunu. Bayangkan dia buka les matematika padahal masih kelas 10 SMA. Artinya memang apa yang kita bagikan tuh memang benar-benar bermakna. Ya, jadi minimal membuka rezeki orang gitu. Yang ketiga tentunya kita tidak lupa juga ini tadi mengikuti perkembangan dunia pengetahuan saat ini. Karena saya banyak mendapatkan masukan. Kenapa orang bisa pasang surut? Karena mereka tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, Iya, benar Pak. yang terakhir tentunya kembali ke ibadah, karena saya kepala rumah tangga, artinya saya mencari sumber rezeki. Otak adalah aset saya, seperti itu. Saya nggak bisa berkebun, saya nggak bisa berusaha yang lain. Aset yang saya miliki adalah otak, dan mudah-mudahan dengan ini saya bisa menafkahi keluarga saya sehingga bisa memberikan pendidikan yang layak. Tentunya pendidikan agama yang saya utamakan. Itu aja sih Pak Nunu. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan? Pak Usep, boleh sedikit penyampaian? Pak Usep? Ya, Pak Nunu. Ya. Sedikit penyampaian tentang pemaparan hasil kemarin kita BGP di Bandar Lampung, di BGP Provinsi Lampung. Itu kan ada tadi udah disampaikan sedikit ya, guru menginspirasi. Ya, menurut Pak Usep yang menginspirasi itu yang seperti apa Pak? Inspirasi ya, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya nggak bisa banyak ngomong juga. Ya yang pastinya menginspirasi itu berarti apa ya? Inspirasi ya berarti kan jadi panutan lah Pak. Berarti jadi contoh. Bukan contoh sih. Jadi hal kecil menurut orang tersebut tidak berguna, tapi mungkin bagi yang lainnya, oh ini bermakna. Maksudnya gini, berarti guru inspirasi itu berarti guru yang memberikan sesuai kebutuhan siswa gitu ya. Kebutuhan siswa, kalau yang anaknya yang enggak, guru inspirasinya ke anak lah menurut itu. Kalau ke anak mulai dari hal kecil Pak ya, dimulai dari hal kecil, dan apa yang dibutuhkan setiap orang beda-beda. Yang sulitnya itu kita ngebaca yang dibutuhkan orang lain, kita nggak tahu. Cuman yang pastinya saya sendiri gitu ya, sebagai ini dengan Pak Danang tadi lah jauh banget. Pak Danang ya termasuk udah luar biasa gitu ya dia dengan ini. Kalau saya memang sangat tidak mengikuti perkembangan pendidikan, jujur ya. Saya malah di perkebunan. Sekarang aja lagi di kebun. Masya Allah. Maksudnya gitu. Ya kenapa di kebun? Karena hari Kamis ini kita tidak diberikan sama kurikulum, memang nggak dikasih jam mengajar untuk MGMP. Jadi karena ini MGMP-nya secara daring ya maaf aja. Ya, jadi sambil saya di kebun gitu kan. Bukan berarti saya meremehkan, bukan. Cuman ini kesempatan ke kebun ya sekarang inilah maksudnya bagi saya gitu maksudnya. Lagi libur gitu. Ya. Nanti kita agendakan pertemuan. Baik, terima kasih Pak Usep ya. Ya. Baik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya tadi sudah kita
simak bersama. Pertama dari penyampaian dari Pak Iswan, dari IKM implementasi kurikulum merdeka, kemudian ada optimalisasi PMM, kemudian ada pemaparan hasil. Yang selanjutnya yaitu refleksi pembelajaran. Nah, refleksi pembelajaran ini apa sih Pak pengertian sebelumnya Pak Iswan? Refleksi pembelajaran ini apakah sama dengan evaluasi diri untuk introspeksi diri cara mengajar atau bagaimana itu untuk refleksi pembelajaran dulu ini? Ya, refleksi itu lebih ke arah pembenahan, Pak ya. Pembenahan kita terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Contoh, kita ngerasa misalnya, aduh, saya kurang sabar nih terhadap siswa saya. Aduh, sepertinya saya ini miskonsepsi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti dipaparkan di forum, kira-kira minta masukannya seperti itu. Jadi, kalau misalnya refleksi itu lebih kepada pembenahan. Atau dengan kata lain, umpan balik lah, mirip seperti itu, Pak. Oh iya. Kemarin kan kita sudah melakukan PTS nih Pak bagi yang K13 ataupun yang kurikulum merdeka. Kemudian ini Bapak Ibu semua di sini itu udah melakukan umpan balik apa belum gitu? Apa itu umpan balik itu wajib apa enggak Pak itu untuk umpan balik? Nah, kalau dia menerapkan IKM sebenarnya wajib itu Pak di modul ajar yang dia pegang itu harus ada itu refleksi itu kan. Termasuk rangkaian pembelajarannya kalau untuk IKM. Nah, cuma masalahnya dijalankan atau tidak atau sebatas administrasi saja gitu. Ya, memang kalau saya pernah nih Pak ya, ini berbagi aja, saya menyampaikan umpan balik ke siswa. Jadi terkait dengan pembelajaran saya, cara mengaji itu kan jadi refleksi itu menilai diri saya, menilai dirinya dan keinginan mereka belajar itu seperti apa. Ya kita tampung semua. Jadi di situ untuk perbaikan, benar kata Pak Iswan tadi, untuk perbaikan pembenahan di pelajaran selanjutnya. Nah, untuk refleksi dari Bapak Ibu semua ini kawan-kawan atau yang sudah menerapkan, ada yang sudah menerapkan bagaimana caranya merefleksikan pembelajaran. Silakan yang sudah merefleksikan pembelajaran, silakan siapa Bapak Ibu yang sudah merefleksikan, boleh berbagi di sini. Pak Samsul boleh, kemudian Pak Rio boleh, Ibu Rika, Ibu Resti, Ibu Reni, Ibu Francisca boleh. Nah ini Ibu Nurhayati, Ibu Nung, ya monggo. Ada? Ibu Novalia, kemudian Ibu Nelly, Bu Leli. Monggo Ibu yang sudah pernah merefleksikan ataupun umpan balik daripada pembelajarannya, ataupun seharusnya tadi sudah disampaikan kalau kurikulum merdeka itu sudah wajib harus mengadakan refleksi pembelajaran. Gimana Pak Iswan? Apa kita lanjut? Apa bagaimana ini? Ya, lanjut saja Pak. Lanjut bahasan yang ya? lain dan lain ya. Baik, Bapak Ibu, untuk refleksi pembelajaran itu kami serahkan ke Bapak Ibu semuanya. Cerita sedikit Pak Iswan, Pak Danang, kemudian yang lain. Kemarin saya di BGP itu jadi bertemu orang-orang, tapi kok mayoritas orang-orang matematika Pak. Jadi saya tanya, Masya Allah kan dari Metro matematika, ada yang sudah 50 berapa tahun, udah 56 tahun, masih Pak itu. Kemarin tuh aktif di BGP juga gitu kan. Bahkan mengajarnya di sekolahnya 35 jam katanya Pak. Kalau di sekolah saya, kata saya itu 25 jam, kadang-kadang bilangnya kelebihan 1 jam. Jadi dari situ saya merasa termotivasi sama mereka bahwasanya ternyata kita bangga di sini sebagai orang matematika, bahwasanya bisa menginspirasi ke yang lainnya, ke diri sendiri, ke orang lain, teman sejawat tadi sesuai dengan yang disampaikan kawan-kawan semua. Jadi itu ceritanya, ternyata banyak orang matematika di sana. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya ini agenda yang selanjutnya adalah musyawarah ataupun sarasehan. Musyawarah atau sarasehan ini, kalau musyawarah kan harus menghasilkan satu keputusan yang memang ini, tapi kalau sarasehan hanya ngobrol santai aja, tapi tetap menghadirkan satu topik yang bermanfaat terkait dengan eksistensi ataupun lain sebagainya tentang wadah kita yaitu MGMP Matematika SMP Lampung Barat.
Jadi di sini eh, kemarin sudah disampaikan, Pak Iswan sudah menyampaikan di grup bahwasanya kenapa ini diadakan daring, karena sebelumnya kami sudah membuatkan undangan supaya luring yang sudah kita sepakati bahwasanya kita akan pertemuan di Skinsau. Tapi terkait itu banyak sekali kendala, ya kami maklum mungkin kegiatannya banyak, ada yang ANBK lain sebagainya, ya sudah. Tapi kemarin Pak Iswan juga sudah menyampaikan bahwasanya kita coba luring saja, ya sudah. Takutnya ada yang berkendala dengan jarak gitu kan, ada yang jauh mungkin kan. Tapi di sini tadi sudah saya lihat dari peserta yang hadir pada hari ini Pak Iswan itu maksimal tadi ada 34 ya. Kemudian sekarang ada 29 ini, udah ada beberapa mungkin yang ada kegiatan. Ini bagaimana Pak? Kita tawarkan kepada forum ini, pengennya kita ke depan ini pertemuannya seperti apa untuk melaksanakan program kerja matematika kita. Baik. Silakan mungkin dari Pak Iswan dulu, boleh? Jadi di sini Pak Nunuk kita akan menerapkan win-win solution ya. Artinya sekarang ini semuanya sudah perencanaan berbasis data (PBD). Artinya setiap aktivitas kita sebisa mungkin kita record di PMM. Ya, artinya kita harus ikuti aturan mereka, yaitu menyelenggarakan komunitas berbasis webinar. Nah, tapi juga kita akan berusaha mengakomodir untuk luring. Ya, misalnya dari 6 bulan itu ya bisa kita win-win solution. Misalnya 2 kali luring, 2 kali daring itu bisa ya. Jadi kita terrecord di PMM dan juga semua aspirasi dari bawah dapat kita akomodir itu Pak Nunu. Nah, terus lagi Bapak Ibu terkendala dengan jarak ini ya, alhamdulillah ada Bu Meditama kan di Lombok Seminung, saya lihat dari jauh-jauh. Pak Rio, Pak Rio ini kalau di pertemuan di atas nggak pernah hadir, jadi daring hadir ya. Nah, cuma yang jadi perhatian kita berusaha Pak Nunuk mengakomodir semua masukan-masukan ya dari kawan-kawan. Mungkin kalaupun ada yang kurang cocok, namanya kita tidak mungkin bisa memuaskan orang banyak. Yang pasti kita akan berusaha mengakomodir semua masukan ya. Jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu apabila masih belum terakomodir, insya Allah nanti di step berikutnya kita akan coba. Salah satunya kita akan kembali mengadakan agenda luring. Tapi tetap kombinasi daring luring ini atau dalam pembelajaran hybrid. Saya juga ngajar nih masih daring, Pak. Kadang luring ya, kadang daring. Nah, supaya terrecord sih di sistem. Ya, kapan saya ngajar daring? Ya ketika jam 5 sore, jam 4 sampai jam 5 sore saya mengajar daring. Sehingga itu bermanfaat ketika saya mengikut event, saya ada dokumentasinya, ada videonya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja sih Pak Nunu ya. Baik, yang lain Bapak Ibu, silahkan yang punya usul ataupun saran dan sebagainya dari Bapak Ibu semua, silahkan disampaikan, nanti kita tampung, kita tarikan win-win solutionnya, seperti pengennya luring Pak, pengen tatap muka Pak, boleh, ya kita niatnya yang penting sama di situ, bersilaturahmi di sini sebagai wadah untuk bersilaturahmi, berbagi, mengembangkan diri, nah itu intinya. Baik Bapak Ibu silahkan untuk dari yang lain boleh mengajukan usulan. Iya Pak Usep, monggo Pak. Oh iya, Assalamualaikum. Punten. Salam. Ini ya masalah ini saya setuju banget itu ada kombinasi ya, kombinasi ada daring ya. Setuju banget itu, jadi bahasanya untuk keperluan untuk Ya. webinar dapat, untuk ini dapat, Untuk silaturahmi secara nanti bisa berjabat tangan langsung bisa ya, kan ini. kita Nah, tinggal maksudnya disusun jadwal aja Pak ya kita ya. jadwalnya kalau memang yang kita kan ketemu susahnya sama orang-orang yang mungkin ada lebih jauh, apa sekali kita ke tempat yang jauh itu nggak masalah. Iya. Siap. Silaturahmi niat ya Pak Usep ya. Maksudnya biar kita juga ngerasain lo jauh juga, oh wajar kalau mereka nggak kesini tuh karena jauh kayak gini, maksudnya gitu kan gitu. Ya, jadi jangan ditenong terus gitu ya. Jadi Jangan dikejar, jangan dilewat terus. Sekali kita ke Suwo, ke Sukau gitu, nggak masalah. ya. Jangan Ketemu juga boleh Pak. Ketemu juga boleh. Ya. Setuju Bang. Ya nggak apa-apa gitu. Ya. Maksudnya kan ya siapa tuh kebagian gitu kan. Biar nggak cemburu juga. Daerah Sukau kok nggak pernah dijenguk gitu kan. Ya. Ya.
Baik. Mungkin seperti Pak itu, Ustadz. Pak. Yang lain, Bapak Ibu, silahkan untuk mengusulkan apa sarannya, usulannya untuk supaya eksistensi MGMP ini wadah untuk bersilaturahmi, berbagi, dan pengembangan diri di sini, dan berperan aktif gitu ya. Sepertinya kayak di grup hanya nyimak gitu kan. Jadi bagaimana ini pengennya supaya biar kelihatan ada dampak positifnya bagi kita, diri kita ya, bagi kita semua. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ini ya, boleh Ibu, silakan Bapak Ibu yang ingin komentar. Tadi sudah disampaikan bahasanya untuk musyawarah selanjutnya itu bisa melalui webinar ataupun daring, bisa melalui tatap muka ataupun luring. Untuk jadwalnya mungkin nanti diagendakan ulang teknisnya. Kemudian silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Ismail. Pak Ismail, monggo Pak. Nah, ini baru bergabung. Siapa lagi Bapak Ibu yang ingin mengusulkan ini ataupun ada tambahan lagi, Pak Iswan, silakan terkait dengan kita ke depan. Baik, Bapak Ibu ya, terkait luring, ya kita punya indikator. Kalau kurang dari 20, kita tidak akan selenggarakan. Kenapa? Kita ini namanya psikologi politikal. Apa maksudnya? Kalau kita kurang dari 20, orang lain baca kita kurang kompak, Bapak Ibu. Jadi akibatnya ya kita seperti tidak dianggap eksistensi kita. Nah, karena saudara-saudara saya banyak jadi anggota dewan dan jadi pejabatnya. Jadi sedikit banyak political psikologi saya mainkan di situ. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ketika masih zona 1 minimal 23. Pernah waktu itu sampai 32 Pak Nunuk di zona 1. Nah, alhamdulillah belum pernah sih kurang dari 20. Nah, terakhir kemarin saya lihat cuma 16. Ya sudahlah Pak Nunuk, daripada nanti 16 ini kan belum pasti hadir semua nih 16 ini kan kemarin itu kan. Waduh, jangan-jangan nanti kurang dari 15 ini. Syukur-syukur kalau misalnya memang benar 16, kalau kurang dari 15 ya ini kan judulnya sekabupaten Lampung Barat. Jadi kenapa kita mainkan psikologi politikal? Karena di sini kita bermain tidak hanya di organisasi MGMP saja. Ada BPMP, ada BGP, ada dinas. Dan ingat Bapak Ibu ya, saya sebagai ketua MGMP dipantau setiap saat status saya oleh mereka bertiga, dilihatnya terus. Makanya saya rajin update status di WA itu. Jadi mohon maaf kalau isinya spam-spam semua, ya kita lagi penilaian gitu ya. Jadi kalau saya misalnya posting kita ada 20-an, 30-an, nah berarti eksis. Betul. Tapi Eksistensi eksistensi politikal ya. Jadi kalau memang nanti diagendakan oleh tim ketika Pak Nunuk ngisi survei, kalau lebih dari 20 kita laju, ya kita lanjutkan. Tapi kalau kurang 20 daripada kita malu semua ya kan, dan juga nggak enak sama tuan rumahnya. Tuan rumahnya nih yang nggak enak kan gitu kan. Kalau yang datang berapa belas, apalagi yang dari jauh-jauh kan, dan juga kurang optimal. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu ketika Pak Nunuk nanti ngisi survei, isilah sebanyak-banyaknya dan usahakan hadir. Insya Allah kita adakan luring Bapak Ibu. Nah, dan juga kita publikasinya enak. Karena saya sebagai ketua sekali lagi sampai saat ini dipantau terus oleh 3 institusi ini. Ya. Karena siapa tahu nantinya bukan cuma saya, Bapak Ibu semua nantinya akan diberikan bekal pengetahuan, keterampilan untuk menunjang karir Bapak Ibu ya. Tidak hanya sekarang, mungkin akan berguna suatu saat nanti, yang mana muaranya tentu saja untuk ya tadi kan menambah keterampilan dan pengetahuan. Itu aja sih Pak Nunu. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk tambahannya. Intinya semuanya itu nama amalu biniat, kembali ke niatnya kita Pak ya. Jadi di sini MGP Matematika merupakan wadah untuk kita bersilaturahmi baik maupun daring ataupun luring, itu niatnya memang sama gitu. Jadi intinya bersilaturahmi, berbagi dan pengembangan diri. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditambahkan lagi daripada pertemuan MGMP hari ini jam sudah menunjukkan 10, jam 11 kurang ya, sedikit ya.
Jadi terima kasih atas partisipasinya, untuk kepeduliannya untuk MGMP kita. Jadi di sini yaitu tadi kembali ke niat kita, bahwasanya insya Allah kalau niatnya kita baik, hasilnya juga baik. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, informasi selanjutnya nanti bisa ditunggu, bahwasanya teknis ke depan RTL ataupun rencana tindak lanjut itu akan disampaikan. Bahwasanya ini kesimpulannya mungkin sedikit saja, bahwasanya dari implementasi kurikulum merdeka, bahwasanya kita miskonsepsi jangan sampai terjadi. Kemudian optimalisasi PMM itu berarti tadi sudah dilihat data di dashboard, bahwasanya kita untuk optimalisasi PMM ini masih kurang. Jadi diharapkan kita sebagai di sini wadah matematika untuk mengoptimalkannya. Kemudian untuk refleksi pembelajaran, sebenarnya ini K13 ataupun kurikulum merdeka itu diwajibkan ataupun dianjurkan. Dan selanjutnya untuk pertemuan kita akan dibahas dengan tindak lanjut proses teknisnya. Mungkin itu untuk kesimpulan pada pagi ini. Satu kata, bahwasanya untuk closing statement, bahwasanya ini saya ambil daripada Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita sebagai guru, sebagai pendidik itu mendidik siswa sama saja mendidik masyarakat. Intinya mempersiapkan mereka untuk di zamannya di tahun yang akan datang. Jadi guru yang menginspirasi adalah guru yang bisa menginspirasi bagi dirinya, teman sejawat, dan murid dan lingkungannya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik, pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum ini kita boleh on cam, kita ngambil capture-nya, boleh on cam. Biasanya ada logo matematikanya sih, cuman ya nggak apa-apa lah, on cam aja. Kita ambil pic-nya, boleh. Nah ini Bu Irma hadir, Bu Irma ya. Ini dari Subo. Nah ini Pak Usep, on cam, ya, Bu Reti on cam, ya, siapa yang lagi yang belum, ya. Oh Pak Usep lagi di kebon ya, bajunya. Iya nih Pak Usep, bajunya lagi di kebun Pak Usep. Ya, Kok dia kesehatan tuh gimana nyambung? ya. Terima kasih Ibu, ya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Baik, Google Meet pada pagi hari ini kita tutup. Boleh leave dari ruangan ini. Silakan Bapak Ibu. Boleh keluar Oke. dari ruangan ini.